Jadi Rasulullah SAW di Madinah dibuatkan mimbar sederhana dari kayu, potongan kayu pohon kurma, untuk Nabi yattaqi, untuk Nabi bersandar ketika menyampaikan khutbah. Subhanallah, ada seorang baru masuk Islam. Orang ini seorang pandai kayu. Ketika dia masuk masjid Nabi setelah dia muslim, dia kaget lihat Nabi Muhammad yang begitu hebat, yang Nabi yang subhanallah hebat, diagungkan dan diagungkan Allah, yang disegani oleh semua musuh-musuh, semua negeri-negeri, punya mimbar cuma dari potongan pohon kurma. Hanya diminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku ingin membuatkan satu mimbar untukmu. Nabi melihat permintaan sahabat ini sesuatu yang baik, maka Nabi mengizinkan, silahkan, kata Rasulullah, silahkan. Maka dia bergegas membuat, sampailah terselesaikanlah mimbar tersebut. Mimbar selesai, maka dibawa ke masjid. Nabi memberikan tempat, ditaruh di tempat yang di situ ada pohon kurma yang potongan tersebut. Maka disingkirkanlah potongan pohon kurma ini, ditaruhlah mimbar itu untuk Nabi ceramah. Subhanallah, ikhwan rahimakumullah. Baru Nabi tegak di mimbar itu. Belum Nabi menyampaikan ceramah, subhanallah, di depan begitu ramai sahabat Nabi di masjid Rasulullah. Penuh mereka di masjid itu. Subhanallah, Nabi belum sempat ceramah, terdengar suara tangisan, rintihan. Suara rintihan, macam anak kecil yang menangis. Nabi nak ceramah, stop Nabi. Mendengar ini suara. Nabi lihat kanan, lihat kiri. Tak ada anak kecil yang menangis. Dan subhanallah, ini kejadian bukan cuma Rasulullah yang dengar, tapi semua sahabat Rasulullah yang ada di masjid itu pun mendengar suatu rintihan ini. Lalu mereka sendiri bingung, dari mana rintihan tangisan ini. Subhanallah, Rasulullah SAW yang sangat diberikan Allah peka, paham dengan keadaan ini, Nabi pun menoleh ke arah jazak tadi, potongan pohon kurma, kayu, benda mati. Nangis dia. Kenapa dia nangis, ikhwani? Karena dipisahkan dari Rasulullah. Dia biasa dipakai oleh Nabi, tidak lagi dipakai. Nangis dia. Ini kayu, ikhwani rahimakumullah, benda mati. Ngerasa bangga dirinya dipakai Nabi. Ketika dia disingkirkan, dia tidak kuat menangis. Dipisahkan oleh sahabat. Nangis hebat. Sahabat pun mendengar tangisan itu. Maka Rasulullah SAW, subhanallah ikhwan, memperlakukan ini potongan kurma seperti melipur seorang anak kecil. Didekati oleh Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah, didiamkan oleh Nabi. Sampai jazak ini pun akhirnya menangis dan diam. Kenapa dia diam? Karena dapat kabar gembira dari Rasulullah. Ketika sahabat menyaksikan ini, jazak itu diam, mereka semua menangis melihat apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah kepada ini pohon kurma? Rasulullah ngomong, wahai potongan kurma, wahai jazak, apa kau nangis? Kata Rasulullah. Ngomong dia sama Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah. Dia ngomong, dia sedih karena dia sudah tidak lagi bisa dipakai oleh Rasul, dia disingkirkan. Maka Nabi mengatakan, memberikan dua pilihan, kata Rasulullah. Wahai jazak, apakah kau pengen aku pakai kembali? Tapi setelah kelak kalau aku sudah tidak ada lagi hidup di muka bumi, kau bakal jadi kayu bakar, habis kau sia-sia. Atau aku akan memohon kepada Allah agar engkau ditanam di surga, tumbuh dengan suburnya dan berbuah, dan buahmu dimakan oleh ahli surga, dan aku ada di situ selalu, kata Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, ini jazak benda mati. Dia bisa membedakan yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih indah, yang mana yang lebih kekal. Maka dia mengatakan, aku memilih di surga ya Rasulullah. Maka Rasul pun memintakan itu kepada Allah, dan jazak ini pun menjadi gembira, tak lagi nangis, dengan izin Allah. Wa hakadha ikhwani rahimakumullah. Tinggal kita lihat bagaimana Rasulullah SAW terhadap benda mati yang rindu kepada Rasulullah, yang nangis karena jauh sama Rasulullah, yang nangis karena terpisah dengan Nabi. Nabi mendatanginya, Nabi memeluknya, Nabi menciumnya, Nabi melipurnya. Itu benda mati. Nah, mana kalau saya atau antum sekalian ikhwan pun pernah nangis karena rindu sama Nabi, nangis karena ngasuh jauh sama Nabi, nangis karena ngasuh kita tidak bisa dekat sama Nabi. Maka yakinkan Nabi akan mendatangi kita, Nabi akan menghampiri kita, Nabi akan melipur kita,
Nabi akan memperlakukan kita lebih dari jaza potongan pohon kurma, karena dia benda mati. Karena dia benda mati. Kita bukan benda mati, kita umat Rasulullah yang mendengar cerita Nabi dan mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.